Kemudian di antara waktu khalwat yang mungkin dilakukan oleh seorang adalah khalwat di hari Jumat setelah salat asar. Kita tahu ada hadis bahwasanya di hari Jumat ada sa'ah, ada suatu waktu Rasulullah menyebutkan tentang sedikit yuqalliluha, waktu tersebut sedikit ya. Siapa yang berdoa mengepasi waktu tersebut, maka doanya akan dikabulkan. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang kapan waktu tersebut. Pendapat pertama adalah ketika imam khatib naik mimbar sampai selesai salat. Ya. Ini ada yang mengatakan demikian. Terutama ketika sedang salat, wa huwa qa'imun yusalli, sedang salat. Maka di antara nasihat saya untuk saya pribadi kawan-kawan, kalau sedang salat Jumat jangan lupa di antara sujud kita berdoa dalam salat Jumat kita. Sujud kita berdoa ya. Sebelum salam kita berdoa, karena di antara pendapat yang mengatakan bahwasanya waktu tersebut yang mustajab adalah di hari Jumat ketika sedang apa, salat Jumat. Pendapat kedua adalah setelah asar sampai terbenam matahari. Setelah asar terbenam matahari. Sebagian orang subhanallah, ini kebiasaan kalau di Arab banyak sekali. Habis salat asar di masjid tidak keluar kecuali sampai terbenam matahari, sibuk berzikir kepada Allah, baca doa, kemudian salawat kepada Nabi, baca Quran sampai terbenam matahari. Sampai saya dengar ceramah ada seorang mengatakan, ayah saya sejak 40 tahun habis salat asar Jumat tidak keluar kecuali maghrib. 40 tahun sudah kebiasaannya ya. Ini saat seorang berkhalwat, dan sebagian guru-guru kita berdemikian. Saya safar dengan sebagian ulama, mereka kedua Jumat pada asar jangan ganggu, sudah mereka zikir ya. Saya belum bisa ya, karena pada maghrib saya ada kajian, maka pada asar saya persiapan. Tapi maksudnya kalau persiapan sambil makan pisang goreng ada repot. Tapi kalau orang yang tidak ada kegiatan, subhanallah, pada asar sudah nongkrong di masjid lah, nongkrong di masjid, zikir sampai apa? Maghrib, berdoa kepada Allah. Kalau sudah kebiasaan, istri sudah ngerti, sudahlah, jangan cari saya kalau saya lagi di masjid ya. Di masjid. Tujuannya untuk berkhalwat sama menghindar dari kemudaratan. Subhanallah, dia mengatakan ayah saya 40 tahun tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Ba'da Jumatan habis salat asar hari Jumat sudah nongkrong di masjid sampai maghrib. Saatnya kita berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara khalwat yang mungkin kita lakukan adalah i'tikaf setahun sekali. I'tikaf ini mendatangkan kebahagiaan. Tanya orang yang i'tikaf, mereka rasa bahagia enggak? Pasti rasa bahagia. Padahal mereka setengah mati i'tikaf, meninggalkan kebiasaan, meninggalkan ini, meninggalkan kenyamanan tidur, tapi mereka merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka baca Quran, mereka berzikir. Pasti Allah kasih kebahagiaan, pasti. Pasti. Saatnya kita apa? Memperbaiki ya. Memperbaiki hati kita. Setelah setahun mungkin hati kita penuh dengan berbagai macam penyakit, dengan i'tikaf kita bersihkan hati kita. Tapi tadi perhatikan, ketika i'tikaf benar-benar kita mentahqiq, mewujudkan namanya khalwat. Maka HP tidak kita gunakan kecuali darurat. Jangan i'tikaf di masjid kemudian baca berita politik. Di masjid i'tikaf tapi lihat akhwat tidak bercadar, tidak terbuka aurat, tidak berjilbab. Maksudnya pembawa acara kita nonton di masjid, maksiat dalam masjid di 10 malam hari terakhir. Melihat aurat terbuka, ini i'tikaf bagaimana seperti ini? Ingat perkataan Ibnu Rajab, qatul alaik anil khalaik wa ittisal bi khidmatil khaliq. Namanya hakikat i'tikaf adalah memutuskan segala relasi dengan makhluk. Tidak kita gunakan HP kecuali memang darurat. Ada urusan dengan istri, ada urusan anak-anak, untuk bangunkan istri, bangunkan anak tidak jadi masalah. Adapun kita i'tikaf kemudian kita sempat-sempatin menyambung koneksi dengan manusia, ini i'tikaf seperti apa? Seperti ini. Sehingga hasil yang kita dapatkan sedikit. Lain halnya kalau kita konsentrasi beribadah kepada Allah, baca Quran, berdoa, salat malam, ketemu dengan teman-teman sekedar mungkin menghilangkan kebosanan, makan-makan bareng, masing-masing kembali lagi sibuk ibadah sendiri ya. Ibadah sendiri ya. Ini adalah kelezatan luar biasa ya. Apalagi kalau i'tikafnya di Masjid Mekah dan Madinah ya. Intinya seorang berjuang untuk bisa i'tikaf dengan i'tikaf yang benar sehingga dia meraih khalwat yang benar.